Baik, Om Swastiastu, selamat sore, salam harmoni. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dari daur hidup kata. Nah, tahapan menarik dalam daur hidup kata. Baik, baik yang pertama saya akan menjelaskan itu apa itu daur hidup. Nah, dari lahir hingga dewasa dan bereproduksi, makhluk hidup menjalani sejumlah proses yang dikenal sebagai siklus hidup. Kata memiliki siklus hidup yang berbeda dengan beberapa tahap. Nah, adapun tahap pertama yaitu telur. Di permukaan air, katak betina bertelur. Biasanya, telur katak ditemukan dalam jumlah besar atau ratusan hingga ribuan. Nah, embrio dari telur katak ini terlindungi dari bahaya oleh membran tembus pandang yang menutupi telur. Baik, selanjutnya tahap kedua ada embrio. Nah, di mana telur mulai tumbuh menjadi embrio setelah beberapa hari. Kuning telur dalam telur akan menyediakan nutrisi bagi embrio. Dan selanjutnya bergantung pada suhu dan keadaan sekitar, prosedur ini memakan waktu 5 hingga 10 hari untuk diselesaikan. Baik, yaitu tahap selanjutnya, tahap ketiga, tahap kecebong. Nah, embrio berubah menjadi kecebong setelah menetas. Tubuh oval, ekor panjang, dan insang untuk bernapas di air merupakan ciri-ciri dari kecebong atau berudu. Nah, sumber makanan utama mereka adalah yaitu alga. Nah, selanjutnya tahap keempat, kecebong kaki satu. Kecebong mulai berkembang. Pada tahap ini menunjukkan tanda-tanda kaki belakang. Nah, kecebong biasanya menyesuaikan diri untuk bergerak lebih efektif di dalam air. Saat ekornya mulai mengecil, kecebong dapat berenang karena kaki belakangnya yang menonjol. Baik, tahap selanjutnya yang tahap kelima, kecebong kaki dan tangan. Nah, kaki depan kecebong mulai terbentuk pada tahap ini. Kemudian, ekornya mengecil dan hampir tidak ada. Yang terakhir, perubahan ini menunjukkan bahwa kecebong bersiap untuk bermetamorfosis. Baik, selanjutnya tahap keenam, yang dimana tahap ini adalah kecebong menjadi katak muda. Setelah transformasi, kecebong menjadi katak muda, kemudian katak muda memiliki kaki yang terbentuk sempurna dan tubuh yang lebih kecil. Mereka dapat bernapas melalui paru-paru dan mulai menjelajahi lingkungan darat. Nah, selanjutnya tahap yang terakhir, yang itu tahap ketujuh, katak dewasa. Nah, yang dimana katak tumbuh menjadi katak dewasa yang lebih besar dan lebih kuat. Katak dewasa mampu melompat jauh dan dapat hidup di darat. Mereka bertelur di air untuk memulai siklus hidup baru setelah menemukan pasangannya. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan dari presentasi. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Baik, itulah. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Tuari Putra Wiguna. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna tentang kata, yang dimana metamorfosis sempurna dari kata yang bisa disebutkan karena kata merupakan jenis hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan di air. Nah, proses yang pertama itu telur. Yang pertama itu metamorfosis kata yang pertama dimulai dari telur yang sudah dibuahi, kemudian menjadi berudu atau kecebong. Setelah menjadi berudu atau kecebong, tumbuhlah kedua kaki di kecebong tersebut. Nah, setelah beberapa saat akan tumbuh menjadi 4 kaki, dan setelah itu terbentuklah katak muda, dan setelah katak muda menjadi katak dewasa, dan siklus tersebut akan terus berulang seperti dari telur berudu ke kecebong berkaki 2 dan kecebong berkaki 4 dan menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa. Siklus ini akan terus berulang-ulang sampai mungkin sampai katak punah seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Baik, Om Swastiastu, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuari Putra Wiguna dengan NIM 2311031336. Di sini saya akan menjelaskan tentang LKPD yang sudah saya buat, yang dimana LKPD tersebut yang saya buat adalah LKPD tentang metamorfosis hewan. Baik, selanjutnya adalah tentang metamorfosis hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran tersebut, setelah menyelesaikan kegiatan pada LKPD ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, memahami konsep metamorfosis pada hewan, yang kedua, menjelaskan jenis-jenis metamorfosis pada hewan, yang ketiga, mengidentifikasi tahapan metamorfosis pada hewan tertentu. Nah, selanjutnya pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk tubuh pada makhluk hidup, khususnya hewan, yang terjadi sejak lahir
hingga dewasa. Proses metamorfosis ini sering terjadi pada serangga dan amfibi. Metamorfosis dapat dibedakan menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada metamorfosis sempurna, yang dimana perubahan yang melalui 4 tahapan dari telur, larva, pupa, dan dewasa. Contohnya kupu-kupu dan lalat. Selanjutnya, yang kedua metamorfosis tidak sempurna. Perubahan yang hanya melalui 3 tahapan, telur, nimfa, dan dewasa. Contohnya belalang dan kecoa. Baik, selanjutnya yang di bagian kedua, ada jenis-jenis metamorfosis. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Tahap telur. Hewan memulai siklus hidupnya sebagai telur. Kemudian tahap larva, setelah menetas, larva muncul dan bentuknya sangat berbeda dari hewan dewasa. Yang selanjutnya tahap pupa. Larva berubah menjadi pupa. Tahap inilah masa transisi yang dimana yang keempat, tahap dewasa. Pupa berubah menjadi hewan dewasa yang siap bermetamorfosis atau bereproduksi. Yang selanjutnya metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama tahap telur, siklus dimulai dari telur. Tahap nimfa, setelah menetas, hewan berada dalam bentuk nimfa yang mirip dengan hewan dewasa, tetapi lebih kecil dari ukurannya dan tanpa sayap. Tahap dewasa, nimfa berubah menjadi hewan dewasa melalui beberapa tahap yang sulit. Baik, selanjutnya adalah ada contoh metamorfosis hewan. Kupu-kupu menjadi metamorfosis sempurna yang dimana dari telur, larva atau ulat, pupa, kepompong, dan menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua ada belalang, metamorfosis tidak sempurna. Telur, nimpa, dan langsung ke belalang dewasa. Nah, untuk yang selanjutnya kegiatan, amati gambar-gambar tahapan metamorfosis hewan di bawah ini dan berikan nama tahapan pada setiap gambar. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna berdasarkan gambar yang sudah diamati. Sedangkan diskusikan dalam kelompok tentang pentingnya metamorfosis bagi kelangsungan hidup hewan. Yang kedua, carilah contoh lain dari hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kemudian ada refleksi. Apa yang kamu pelajari tentang metamorfosis hewan? Yang kedua, mengapa tahapan metamorfosis sangat penting bagi kehidupan hewan? Baik, selanjutnya di sini sudah saya siapkan beberapa contoh soal dari metamorfosis yang dimana ada metamorfosis katak, yang kedua ada metamorfosis capung, dan yang ketiga ada metamorfosis kupu-kupu. Di sini siswa diharapkan untuk mengetahui tahapan pada metamorfosis tersebut dan kemudian mengelompokkannya kepada metamorfosis sempurna maupun tidak sempurna. Nah, sedangkan contoh soal yang kedua atau LKPD yang kedua di mana siswa diharapkan bisa mengkelompokkan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna dari gambar-gambar yang sudah disediakan. Nah, LKPD yang terakhir adalah mengelompokkan eh, gambar-gambar binatang yang sudah disediakan yang mana termasuk metamorfosis sempurna dan binatang mana atau hewan mana yang tidak termasuk metamorfosis tidak sempurna. Baik, sekian dari presentasi LKPD saya. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke presentasi bagaimana metamorfosis kata itu terjadi. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni. Terima kasih.